Malam nanti timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan saat menjamu Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia harus bisa memetik kemenangan untuk terus membuka peluang tampil di pesta sepak bola terbesar dunia. Hingga kini skuad Garuda terus mengasah formasi dan menjalani latihan jelang menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Latihan timnas Indonesia diikuti 28 pemain, termasuk Sandy Walsh, Justin Hubner, dan Ole Romeni. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, optimis anak asuhnya bisa mengalahkan Bahrain dan meraih 3 poin. Ya, persiapan kami selalu baik, semua pemain sudah siap hadapi Bahrain. Saya tidak khawatir sama sekali. Kami percaya diri tinggi untuk hadapi Bahrain. Merupakan timnas yang bagus karena terbukti sebelum pertandingan kualifikasi ini mereka menjadi juara kan. Jadi nggak boleh meremehkan, mereka merupakan tim penting, kita harus siap untuk tim kita sendiri. Terima kasih teman-teman. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain wajib dimenangkan timnas Indonesia. Hal tersebut untuk membuka asa ke Piala Dunia 2026. Jika gagal meraih kemenangan, bisa saja peluang Indonesia ke Piala Dunia tertutup. Lantas, mampukah Indonesia menekuk Bahrain dalam pertandingan kali ini? Tim TV One mengabarkan. Selamat pagi Arif Adil, Putri Windasari dan juga pemirsa masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Bersama saya Faisal Kreb langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana malam nanti stadion ini akan menjadi saksi di mana pada saat skuad Garuda akan menjamu Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pagi ini tentunya kita akan membahas terkait peta kekuatan, strategi maupun juga komposisi materi pemain yang akan diturunkan nanti malam. Dan pagi ini juga saya sudah tidak sendiri, karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada salah satu pengamat sepak bola yang sudah tidak asing lagi di tanah air ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Opan Lamara. Selamat pagi Bung Opan. Selamat pagi Krebs, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya. Dan yang kedua nih ada sosok yang juga sangat luar biasa nih ya. Dia adalah mantan asisten pelatih Persija pada tahun 2021 hingga 2007. Dan siapa lagi kalau bukan Bung Isman Jasulme. Selamat pagi Bang Isman. Kreb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Bang Opan nih langsung aja nih Bang Opan. Bang Opan melihat laga nanti malam, laga krusial dan kedua tim sama-sama butuh kemenangan. Nah, menurut Anda gimana peluang skuad Indonesia sendiri di laga nanti malam ini mungkin Bang? Iya, yang membuat ini semakin seru seperti yang Kreb sampaikan tadi, bahwa kedua tim sama-sama hadir di GBK ini dalam keadaan terluka ya. Bahrain kalah dari Jepang, kemudian Indonesia juga dilumat oleh Australia tidak tanggung-tanggung 5-1. Nah, ini yang membuat keduanya tentu menghadapi laga ini dengan hanya satu target, kemenangan. Karena kemenangan kembali akan membukakan keduanya sama membuka punya 6 poin. Walaupun Indonesia masih berada pada posisi keempat, kemudian Bahrain di 5, tapi keduanya ada dipisahkan oleh selisih gol ya. Nah, begitu juga bagi Indonesia, kemenangan adalah merupakan harga mati bagi kita. Apalagi ini bermain di kandang sendiri. 2 laga tersisa, 1 masih akan kita mainkan di sini dan 1 lagi kita akan mainkan di Jepang. Sementara Bahrain ini adalah merupakan salah satu laga yang memang mereka akan targetkan untuk bisa menangkan di 3 laga tersisa, karena di laga terakhir nanti mereka akan menghadapi Cina. Setelah ini mereka akan menghadapi satu raksasa Asia lainnya di Arab Saudi. Ya, gitu. Mungkin sekarang ke Bang Isman. Bang Isman juga salah satu mantan asisten pelatih yang membawa Persija pada juara Liga waktu itu tahun 2001 ya Bang ya. Bang, mungkin kalau jika kita berkaca pada laga sebelumnya, keseimbangan tim atau balance juga menjadi PR bagi skuad Garuda. Dan mungkin Abang melihatnya ini seperti apa Bang? Perubahan apa secara taktikal yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert sendiri mungkin Bang di laga malam nanti? Yang pasti pertama-tama saya sangat sebagai pemerhati pelaku sepak bola sangat kecewa, sangat sedih melihat hasil pertandingan pertama yang dimana kita kalah telak ya dengan Australia. Yang saya hanya menyoroti Patrick dan tim bahwa filosofi yang dia bawa harus ada
acuan beberapa faktor. Pertama, dia harus melihat dulu materi pemain yang dia miliki. Kedua, masa dia bekerja dengan timnas. Terus kondisi fisik pemain. Terus dan yang jangan lupa juga ya bahwa sepak bola ada 4 momen. Menyerang, bertahan, transisi, dan set pieces. Itu harus dijaga keseimbangannya. Nah, kemarin menit-menit awal saya sependapat dengan Patrick bahwa langsung karena bola kick off pertama bola kita langsung menggebrak mereka dengan high pressing, dengan atraktif di depan, tetapi begitu pasca harusnya dia harus atur kapan mereka bermain dengan attacking third, pressing di attacking third, turun di midfield third, langsung juga dengan low defending. Yang itu yang mereka harus atur dengan baik. Nah, kemarin pasca kita gagal dalam penalty kick, kita masih terlena dengan terus mempressure ke depan. Harusnya lebih bijaknya atau Patrick harus lebih antusias di technical area. Dia harus lebih banyak berkomunikasi dengan pemain, mengingatkan pemain bahwa harus turun dulu mereka di midfield third, mengorganisasi pertahanan sehingga keseimbangan pertahanan terjaga dengan baik. Nyata jelas kan, semua adalah miss dari semua pemain-pemain kita. Gol pertama missnya seorang Nathan Choi, gol kedua bagaimana organisasi pertahanan tidak ada kedalaman, tidak ada komunikasi dengan baik, gol ketiga juga tidak ada tag markingnya di area kotak penalty box, apalagi gol keempat dan gol kelima dengan momen yang sama. Dari set piece penjuru yang sama, mereka tidak melihat orang berlari dari belakang, mereka hanya lihat ball watching, tidak ada komunikasi, tidak ada jaga kedalaman. Itu yang harus diperbaiki di pertandingan malam ini. Saya berharap Patrick dan tim memperbaiki, belajar banyak dari pertandingan kemarin lawan Australia sehingga bisa diperbaiki. Jadi bisa dikatakan kasihkan menyerang, jadi kita membuat lubang yang terlalu besar di lini pertahanan kita ya, Bang? Kembali bahwa di dalam sepak bola kan tidak hanya menyerang aja, ada bertahan, ada transisi, ada set piece. Itu harus dijaga keseimbangannya. Istilah pelatih-pelatih terdahulu, padahal Will Curver bicara, Johan Cruyff bicara bahwa pada saat kita menyerang, kita sudah mempersiapkan pertahanan awal. Jadi bagaimana saat begitu kita direbut, pemain-pemain lain sudah siap, tidak panik dengan counter attack lawan. Itu yang harus dijaga. Begitu juga pada saat kita bertahan, kita harus sudah mempersiapkan penyerangan awal. Jadi kita sudah harus didesain style of play itu oleh Patrick dan tim pelatih yang ada. Bang Opan, mungkin menghadapi laga krusial malam nanti, mungkin apa kira-kira strategi yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert sendiri, mengingat lawan yang kita hadapi ini tengah yang mungkin mempunyai trik drama dan juga mungkin mempunyai kecepatan gitu mungkin ya. Bang Opan, mungkin gimana kira-kira untuk mengantisipasi para pemain dari Bahrain ini? Iya, saya yakin bahwa kekalahan telak kemarin di Australia tentu dipetik hikmahnya oleh Patrick Kluivert dan tim, ya. Bahwa kemarin kita berhasil meredam Australia di 10 menit awal itu benar. Dan saya juga yakin bahwa strategi yang sama akan kembali diterapkan oleh Patrick Kluivert. Apa itu? Sejak kick-off menit pertama sebagai tuan rumah dengan kapasitas pemain yang punya daya sengat seperti sekarang, bergabungnya Ole dan juga kembalinya Ragnar dan akan adanya Rafael Struijk di depan, maka saya yakin strategi yang sama akan diterapkan, yakni apa? Menyerang sejak menit awal, menekan sejak menit awal. Problemnya adalah apakah pertandingan di Australia kemarin dipetik hikmahnya dengan baik oleh Patrick Kluivert, seperti kata Coach IJ tadi, bahwa problem kita adalah organisasi di lini belakang. Kemudian konsentrasi pada saat kita menyerang, terutama bagaimana transisi ya antara saat kita menyerang, kemudian saat kita kehilangan bola, kemudian ada counter attack yang sangat cepat. Lini belakang kita organisasinya seperti kacau gitu ya. Tidak mengantisipasi dan bola dari Australia ini tentu sudah dipelajari dengan sangat baik, dipetik hikmahnya. Dan satu lagi, jangan coba-coba untuk menurunkan pemain terutama di lini belakang untuk sebuah eksperimen. Sangat tidak pas. Langsung kalau menurut saya, jika Patrick harus menurunkan satu pemain lokal atau satu pemain asli Indonesia dalam laga malam nanti, maka itu adalah Rizky Ridho yang pertama. Karena lini belakang itu tanpa kompromi,
Dan kita sudah tahu bahwa selama ini di 3 laga sebelumnya dari 7 laga yang telah kita lakoni, saat Rizky Ridho diturunkan langsung dengan Jiitses sejak menit awal, Indonesia nggak pernah kalah. Lebih clear, komunikasi antara keduanya lebih padu. Kapan misalnya Itses ke atas kemudian meninggalkan lubang, kapan di cover oleh Rizky Ridho, dan 3 pertandingan yang mereka lakukan sebelumnya sejak mereka turun berdua sejak menit awal kita nggak pernah kalah. Chemistry-nya lebih dapat dibandingkan Ijaz Chemistry lebih dapat. Iya, silakan coba untuk menurunkan debut di lini tengah, lini depan, tapi untuk lini belakang turunkan apa yang sudah selama ini sudah ini yang pakem lah, yang terbaik yang kita miliki. Nah, mungkin Bang Isman sedikit mungkin Bang. Tadi Abang membicarakan terkait filosofi bermain. Nah, mungkin ini yang kita patut pertanyakan, mungkin filosofi dari Patrick Kluivert. Mungkin kalau kita ketahui bersama, Sintayong punya filosofi dengan defending with counter. Luis Milla atau Indra Safri juga mereka punya filosofi dengan bermain possession progresif. Nah, mungkin apa nih kalau dari Patrick Kluivert ini, apakah total football atau seperti apa nih mungkin nih, Bang Isman? Setiap pelatih mempunyai filosofi masing-masing. Itu saya sependapat. Tetapi yang harus diingat, filosofi itu harus dilihat dari beberapa faktor tadi yang kembali saya bilang bahwa materi pemain yang dimiliki, waktu mereka bersama berlatihan yang dimiliki, terus ketiga kondisi kebugaran pemain itu juga harus mereka hitung. Dan yang paling penting adalah pertandingan adalah 2 kali 45 menit. Itu yang harus dipahami dulu oleh filosofi itu kan jangan kita tidak materi pemain kita tidak mampu, kita paksa filosofi itu. Berarti kan kita sebagai pelatih tidak ada art of coachingnya sebagai pelatih. Nah, ini yang kita tunggu. Kan ini hampir kejadian hampir sama saat kita kalah lawan Cina sama kalah lawan Jepang. Tapi begitu pertandingan melawan Arab Saudi, kita bisa up loh. Nah, kita berharap ini pembelajaran bagus buat Patrick dan tim. Bagaimana mereka membuat filosofi style of play-nya, mendesain style of play-nya malam ini dengan baik dan benar. Dalam arti kata mereka harus detail. Yang paling utama di dalam sepak bola adalah communication, perception, decision, eksekusi, dan fitness. Nah, ini yang harus mereka terus bicara ke pemain dan tularkan di pertandingan malam ini. Ini memang kembali lagi karena waktu dia untuk bersama dengan tim waktu di Australia mungkin hanya dua kali latihan di lapangan. Setelah itu kita balik ke Indonesia, dia 3 kali mungkin latihan di lapangan, yaitu Sabtu, Minggu, dan Senin. Itu sebenarnya waktu yang cukup ya, karena ini cukup ya, karena apa menurut saya, karena tim ini sudah ditinggalin dengan bekal organisasi defense yang cukup baik. Nah, ini harus didesain style of play-nya oleh Patrick dan kawan-kawan, bagaimana nih mendesain malam ini untuk memenangkan pertandingan. Nah, yang pasti saya sepakat dengan filosofi dan Bang Opan bicara bahwa kita harus attack, betul attack, tapi tetap harus jaga keseimbangan, attack, transisi, bertahan, transisi, menyerang, dan set piece yang pasti. Kenapa? Karena kemarin gol ke-4, ke-5, set piece yang sama, corner kick dari sudut yang sama, momen yang sama, orang pemain lawan muncul dari belakang, tidak ada pemain kita yang bicara di situ, communication, terus man to man marking dan jaga kedalaman. Mungkin kalau Bang Opan mungkin sedikit Bang, kalau melihat komponen 11 susunan pelatih yang ada di skuad kita dan juga pelatih Bang, mungkin skuad pelatihnya kan kita ada 11 tuh, mulai dari Pastor, Lanzar dan staf. Betul. Nah, mungkin apakah Anda juga melihat game plan yang kemarin diterapkan atau tim analisa dari Patrick sendiri belum bekerja dengan baik? Tapi ditahan dulu Bang Opan. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.